ada sesuatu dulu nih. Nah, ini apa nih? Terima kasih. Apa nih? Deg-degan nggak? Enggak, antara yang saya suka atau yang saya benci gitu aja. Oh ya, antara dua itu. Antara dua itu. Antara dua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu doain ya. Sok mangga dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Wah, teri. Ini yang disuka atau yang dibenci? Ini yang paling saya suka ini. Boleh Teri. dipegang. Nah. Siap. Kalau ngomongin teri, saya jadi inget pesantren ya. Artinya semua fase yang saya jalani itu sangat saling terkait satu dengan yang lain. 6 tahun saya di pesantren, jauh dari orang tua, terus makan juga ala kadarnya gitu ya. Kadang cuma pakai urap. Yang repot nih saya nggak doyan sayur. Jadi ketika makan sayur tuh saya harus bela-belain makan nasi cuma pakai kecap. Terus kadang kalau mama saya sama papa saya ke pesantren nengokin, saya ini kan orangnya sama temen tuh nggak bisa enggak ya. Jadi walaupun kata mama saya, ini teri buat sebulan, simpen. Iya gitu. Cuman nggak sampai sebulan tuh. Berapa hari habis? Ya 2 kali makan habis sama teman-teman saya. Diborong sama teman-teman. Karena saya tuh gini, nggak bisa makan sendiri gitu ya. Jadi udah saya bilangin, udah deh ntar makan, kita nyari tempat sendiri gitu. Oke. Jadi ya itulah. Kalau cerita ayam goreng, saya boleh nanya ke mama, Boleh. berapa tahun ibu nggak makan ayam goreng? 2 tahun. 2 tahun. Gara-gara? Kalau mau makan ayam goreng, inget ini karena kan sukanya ayam goreng. Jadi kalau mau makan ayam goreng itu bukan ayam yang dimakan tapi air mata yang keluar. Nah ini saya baru tahu loh. Serius? Saya baru tahu. Karena mama saya orang yang kalau dia punya sesuatu yang bikin sedih tuh suka nggak ngomong gitu ya. Lebih milih diem gitu. Termasuk masalah ayam juga saya baru tahu. Kalau ternyata sampai 2 tahun karena saya suka ayam, jadi saya lebih merasa bahwa ya begitulah seorang ibu gitu ya. Saking mungkin kepikiran di pesantren makan apa, mungkin nasi sama kecap doang. Ya memang kenyataannya kayak gitu. Makanya tuh kalau lagi mudif kata orang pesantren, lagi kedatangan orang tua, itu semua dibawain sama ibu saya tuh. Apa aja? Ada ayam goreng, ada teri, ada segala macem. Yang teri tadi katanya harus 1 bulan, 2 hari udah habis. 2 hari udah habis. Kalau ayam gorengnya udah buat berapa hari itu? Ayam goreng kayaknya sekali makan juga habis. Pesantren ini kan disiplinnya itu luar biasa ya. Iya. Bisa dibilang disiplinnya tuh tinggi begitu. Betul, pernah dihukum? Wah sering saya dihukum. Papa saya udah marah-marah aja kalau saya botak lu. Jadi kan hukumannya di botak ya. Kita kan nggak boleh nonton di bioskop ya waktu itu ya. Terus saya nggak izin tuh. Ada film baru, film action. Kita nonton, pas pulang bertiga sama teman saya lewat Siskamling. Pas lewat Siskamling gitu, misi Pak. Ternyata itu yang jaga kiai saya. Saya lagi misi gini. Misi Pak, dia nengok. Dari mana kamu? Waduh Pak Kiai, salah langkah kita. Udah, nggak pakai basa-basi, langsung manggil bagian keamanan. Udah, nih botak. Detik Udah. itu juga? Malam itu juga. Selalu botak? Atau Enggak, ada kadang jenis dijemur. Kadang kita suruh ngangkat sampah. Jadi macem-macem. Saya mah udah semua saya cobain lah. Pernah ada hubungannya dengan hukum Masya menghukum atau enggak yang ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang sering mukulin saya dulu. Gimana Bang? Pak Halik, alhamdulillah. Boleh diperkenalkan ini. Ini senior ya, betul Ini ya? satu angkatan di atas saya, Bang Oke. Ferli Rahman. Oke, Bang Ferli silakan. Iya, silakan. Sambil duduk di sebelah sana. Bang Ferli. Berapa kali menghukum Ustadz Zaki Mirza? Kebetulan Zaki ini pernah tertangkap oleh mata-mata. Waduh. Ada mata-mata ya? Bahasanya tinggi banget ya. Spice. Mata-mata yang ditugaskan untuk mencari Iya. siapa teman-teman yang melanggar bahasa. Ya, melanggar bahasa. Saya ingat dulu waktu itu Zaki pernah bicara bahasa Arab seperti kayak gini. Ana atlub mianya ya. Gitu. Ada yahnya. Ya. Oh. Atau nih. Nah, Oh. Anta kaifah sih. itu. Nggak boleh tuh ada Itu kan campur-campur maksudnya begitu. kamu gimana sih? Ya. Anta kaifah sih. Sih kan bukan bahasa Arab. Oh, Ya. oke. Apalagi aneh. Aneh bukan bahasa Arab lagi, maksudnya ana. Ana atubul mia minka. Maksudnya kayak gitu. Tapi
Ustadz Zaki ini pernah bekerja seperti kayak gitu ya. Oke. Jadi ya saya hukum. Biasanya itu setelah maghrib ya. Setelah maghrib? pengumumannya. Jadi diumumkan oleh bagian pengumuman. Jadi pada maghrib diumumkan ya. Kadang-kadang kita deg-degan tuh. Iya. Pakai kabel ya? Nggak tahu ya. Oh iya. Itu kalau pernah lihat kabel listrik yang gede-gede, ini sama beliau dililit. Oh. Saya contohin ya. Nih, saya masih ingat gayanya begini. Kamarotan dakhalta hadhil mahkamah. Wah, gitu dia. Mukanya galak. Itu kayak malaikat Israel loh sebenarnya. Berapa kali kamu masuk ke mahkamah pakai bahasa Arab? 2, udah angkat tangan, jebret, jebret. 2 kali. Tapi 2 kali ya. Ya, jadi berdasarkan dia berapa kali dia Berapa masuk, kali? ya gitu. Di bagian Paha. oh, oke. Paha. Oke. Tapi pernah saya akalin dulu. Nah, lo. Karena saya sering masuk bahasa, nah, saya pakai itu di sini perban yang tebel gitu kan. Udah feeling. Kalaupun dia mukul teriak, aduh, padahal mah nggak sakit. Beneran gak sakit. Sakitnya tuh di sini. Itu ya. Jadi hukuman dengan menggunakan kabel begitu ya. Iya, Kabel kadang-kadang rotan, tapi kalau seandainya kita mau pukul di tangan ya mungkin pakai rotan. Kalau mau pukul di badan mungkin pakai sajadah. Iya. Mhm. Tapi bagaimanapun itu ada sisi positifnya. Yang hukuman fisik Iya, tadi. jujur beliau ini dalam masalah bahasa saya. Karena dulu beliau keras kan orangnya kan. Keras, terus ketat, tegas. Jadi saya memang terpacu. Wah, gua harus jadi bagian bahasa nih. Biar bisa mukul orang maksudnya gitu. Tapi kesampaian akhirnya saya jadi bagian bahasa juga. Bagian bahasa. Iya. Memang menggantikan atau Iya. Jadi dulu beliau selesai masuk kelas 6, saya kelas 5, saya jadi bagian bahasa. Kami harus jeda dulu. Iya. Masih ada banyak yang akan dibongkar dari Ustadz Zaki. Iya. Ini gini aja apa boleh dimakan? Apa Boleh, dahulu doang makanya jangan-jangan? sekarang kita jeda, silahkan dihabiskan. Iya. Kami kembali saat lagi. Ya Allah. Ustaz, baik. Baik, kita lanjutkan. Iya. Dimulai dengan tebak wajah. Tebak? Belum? Aduh, nyerah saya. Next, potongan yang kedua. Ustadz Nafib Budiman bukan ya? Betul. Beliau ini orang yang paling berjasa ya. 3 tahun saya digembleng. Setiap sholat tahajud, kemudian bahasa Arab. Udah kayak orang tua lah sama saya. Jadi kalau orang tua kandung saya di rumah, di pesantren, orang tua saya beliau. Terakhir saya ketemu beliau kurang lebih hampir 8 tahun yang lalu lah ya. Ternyata apa yang dia ajarin ke para santri itu bukan sekedar teori. Nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai kesahajaan, memang sudah mendarah daging pada diri beliau. Jadi itulah yang saya akhirnya sadar bahwa kenapa ilmu yang disampaikan sama beliau dulu cepat sampai. Ya Allah. Ustaz, baik.